Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Ada baiknya sebelum kita memulai sesuatu dan memulai belajar ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas mohon dipimpin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mulai belajar, Ibu tanya kabar dulu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Agiska, Alentarita, Amira Sapitri, Arika Riana Putri, Arlin Cantika, Aurel Dwi Natasya, Balkis Dwi Milani Putri, Patrista, Marvin, tidak masuk. Ada kabar? Setelah Ibu mengecek kehadiran, ada satu siswa yang tidak masuk karena sakit. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita biasanya menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Jadi, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional kita yang berjudul Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengingat kembali pembelajaran atau materi sebelumnya, materi minggu lalu. Ada yang bisa menyampaikan materi minggu lalu? Boleh, silakan berdiri. Materi minggu lalu kita mempelajari tentang surat pribadi. Surat adalah alat komunikasi untuk mengirim secara tertulis. Surat terbagi menjadi 2, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Oke, jadi pelajaran minggu lalu kita membahas tentang pengertian surat. Apa itu surat? Jadi surat itu adalah alat komunikasi, bisa dikatakan alat komunikasi, tetapi dia dalam bentuk tertulis.
Jadi misalnya kamu ingin bertanya kabar dengan orang yang jauh atau teman kamu yang ada di kampung lain, kamu bisa menanyakan kabar mereka melalui surat. Oke? Sudah ingat jadi pelajaran minggu lalu? Sudah. Sepertinya masih ngantuk ini. Jadi kita tepuk semangat dulu biar semangat. Oke? Oke. Bisa kita mulai? Tepuk semangat. Ayo, hap 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 tegak. Berdiri kita semua. Bisa kita mulai? Tepuk semangat. 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 Ulang lagi. Masih ada yang belum fokus. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Dan masuk kepada materi hari ini, tetapi sesuai dengan kesepakatan kita sebelum-sebelumnya bahwa sebelum memulai pembelajaran itu kita ada kesepakatan kelas dulu kan? Biasanya kita ada diri mengangkat tangan ketika akan berbicara. Iya, jadi kesepakatan kita adalah mengangkat tangan ketika akan berbicara. Itu salah satu dari kesepakatan kelas kita. Dan selain mengangkat tangan ketika akan berbicara, kita juga harus fokus di dalam belajar. Biar hasil yang kita dapatkan bisa maksimal juga. Lanjut. Nah, seperti pembelajaran minggu lalu tentang surat, pengertian surat. Pada hari ini, Ibu akan memperlihatkan contoh surat pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Arlin tadi, surat itu terdiri dari dua. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat dinas. Pada pertemuan ini yang kita bahas adalah surat pribadi. Ini adalah contoh surat pribadi. Pernah melihat contoh surat pribadi? Pernah membuat surat pribadi? Pernah mengirim surat pribadi? Kemana? Ke teman, pasangan. Sudah ada pasangan? Belum. Jadi surat pribadi ini bisa kita kirim ke teman atau orang lain yang tidak berada di dekat kita. Dan surat izin yang biasanya kamu sampaikan untuk mengabarkan kamu tidak masuk itu juga termasuk surat pribadi. Karena dia disampaikan oleh pribadi seseorang untuk orang lain, untuk menyampaikan bagaimana keadaan dia. Ini adalah contoh surat pribadi. Nah, di sini Ibu ada satu video yang menjelaskan tentang mengenal surat pribadi. Boleh dicatat yang penting atau yang bisa dijadikan materi. Selamat menyaksikan ya. Karena kalian bisa belajar berbahasa yang santun. Nah, surat memiliki fungsi tentunya. Fungsi utama dari surat adalah sebagai alat komunikasi dua pihak. Di samping itu, surat juga memiliki fungsi sampingan. Fungsinya apa saja? Yang pertama adalah surat sebagai dokumentasi tertulis. Maksudnya, surat adalah bukti hitam di atas putih yang dapat menyimpan rahasia dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Surat sebagai alat bukti tertulis, misalnya nih, surat perjanjian, surat wasiat, akta notaris, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi surat yang kedua adalah alat pengingat objek yang terlupakan. Manusia memiliki kemampuan mengingat yang terbatas, bagaimana manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam hal ini, dokumentasi tertulis yang diarsipkan secara rapi berfungsi sebagai pengingat jika sewaktu-waktu dibutuhkan informasinya. Tak lain adalah surat itu sendiri. Contoh lain nih, di era ayah dan ibu kalian kemungkinan masih menggunakan surat. Nah, jika surat itu ditemukan sekarang,
atau masih disimpan, kemungkinan bisa mengingatkan kembali pada memori-memori kenangan di masa lalu, gitu. Kemudian fungsi suratnya surat perintah 11 tahun atau super semar yang sampai sekarang masih bisa kita ingat sejarah atau kejadiannya. Kemudian fungsi surat yang keempat adalah menjadi surat jaminan. Surat maksudnya mampu menjadi jaminan keamanan bagi seseorang. Misalnya surat keterangan jalan yang dapat dijadikan jaminan terhadap keamanan seseorang dalam melakukan suatu perjalanan. Selain itu, contoh lain ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat bisa digunakan seseorang untuk menyatakan bahwa obat lo ya. Salam penutup. Salam penutupnya ya ini. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir adalah pengirim. Pengirim berarti orang yang menulis surat. Pengirim ini terdiri dari tanda tangan, nama terang, dan kedudukan. Kedudukan bisa sahabatmu, pacarmu, temanmu, pamanmu, adikmu, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah lebih jelas kan tentang surat pribadinya? Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ingat, guru tidak lebih pandai. Guru hanya lebih dulu tahu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Nah, ini peta konsepnya boleh ditulis. Bentar Ibu stopkan dulu. Nah, ini boleh ditulis. Jadi surat pribadi ini tadi ada jenis dan ciri surat. Surat pribadi kekerabatan, surat pribadi persaudaraan, kemudian di sini ada pengertian surat pribadi, surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Tadi sudah ada beberapa contoh yang dijelaskannya untuk siapa saja surat pribadi itu. Kemudian ini yang akan kita bahas hari ini tentang struktur surat pribadi. Ada tanggal, ada alamat surat, kemudian ada salam pembuka, isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang kelima ada salam penutup, yang keenam atau terakhir ada pengirim, tanda tangan, nama terang, dan kedudukan. Ini boleh misalnya saja kamu yang mengirim itu siapa ditulis. Yang di bawah ada ciri-ciri surat pribadi, sudah kita bahas tentang minggu lalu yang ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah ini, bagaimana kita bisa menulis atau artikan materi tadi kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Silahkan ditulis apa yang kamu dapat dari video tadi untuk merumuskan tujuan. Silahkan maju. Boleh, ayo. Mana spidol ya? Spidol Ibu tadi di mana, Nak? Oh iya, pinjam ya. Yang lain boleh diperhatikan. Iya, nggak apa-apa di layar aja. Runtut ini ya, kurang T. Iya, terima kasih. Siapa lagi maju? Baru satu kita dapat tujuan. Oke, ayo.
Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin maju? Oke, silakan. Sudah? Oke, terima kasih. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang sudah dirangkum sama teman-teman kalian. Jadi di sini ada mampu menyampaikan isi surat dengan jelas dan runtut. Yang kedua ada mampu menulis penutup surat. Mampu menulis surat pribadi dengan salam pembuka. Dari sekian banyak yang ditulis sama teman kalian, berarti benar materi kita tadi tujuannya adalah bagaimana cara menulis surat dengan struktur surat yang baik. Ibu tayangkan kembali. Nah, ini jadi bisa disimpulkan seperti ini. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menulis surat pribadi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat. Sama seperti yang kita rumuskan tadi. Paham sampai sini? Ya, paham. Kalau paham berarti kita lanjut. Ibu bagi dulu. Kalian siap? Ya. Oke. Dengar ya, kalau namanya belum terpanggil atau namanya belum disebut, boleh tunjuk tangan. Yang namanya ibu sebut, silahkan ke kelompoknya. Yang pertama Balkis. Ya. Silahkan tegak dulu, Nak. Boleh. Amira Sapitri. Dinda. Radestriansyah. Nah, ini satu kelompok ya. Yang sini aja. Boleh minggir dulu. Ini kelompok satu ya. Selanjutnya, kelompok yang kedua ada Lola, Aurel, Mutiara, Justin, sama Fabrizio. Silahkan ke kelompok 2. Boleh, di belakang situ boleh. Yang belakang tegak dulu. Tegak, nggak apa-apa. Iya. Selanjutnya, sambil ibu panggil lagi, kelompok yang selanjutnya, Glenn, Renaldi, Agiska, Sally, Indah. Boleh duduk di tengah, Nak? Kelompok 3. Glenn, mantep di situ. Siapa lagi tadi? Silakan bergabung. Selanjutnya Oksi, Nesa, Arlin, Fahrur, Padli. Satu kelompok. Kelompok 4 di situ aja. Iya. Berarti selanjutnya Eci, Jessica, Arlen, sama Yulia.
Lembar kerjanya, Ibu jelaskan dari sini. Pilih salah satu topik untuk membuat tugas atau membuat surat pribadi. Di sini ada surat untuk sahabat, surat untuk keluarga, surat untuk guru, surat untuk idola, atau bisa kamu pilih sendiri mau menulis surat untuk siapa. Topiknya kalian pilih sendiri. Dan dilengkapi dengan struktur yang sudah kita jadikan tujuan pembelajaran tadi. Kemudian nanti setelah kalian membuat surat itu selesai kalian kerjakan, silahkan bertukar dengan kelompok lain. Oke? Dan terakhir nanti tukarkan suratmu dengan kelompok lain. Oke, sudah. Nanti kelompoknya akan maju satu persatu untuk presentasi ke depan. Dan kelompok yang sudah maju ke depan dan sudah mempresentasikan suratnya, boleh suratnya kita masukkan ke dalam amplop ini. Oke? Paham tugas kita? Paham. Buatlah sekarang tugas kalian semenarik mungkin. Biar yang menerima juga senang. Senyum dia nanti kalau misalnya lihat suratnya menarik. Silakan bekerja. Kertas yang Ibu bagikan tadi ya. Nama kelompoknya ditulis. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya sama Ibu. Silakan kelompok Arlin ditukar dengan kelompok siapa yang selesai, Nak? Kelompok Lola selesai? Oke, silakan tukar dengan kelompok Lola. Enggak, satu aja, suratnya aja. Kelompok Balkis selesai? Selesai. Kelompok siapa lagi selesai? Arika selesai, Nak? Silakan tukar. Boleh bawa ke sini. Kelompoknya sudah kita tukar semua. Atau ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Sebelum kita masuk kepada presentasi, Ibu mau cek dulu nih, masih fokus nggak sih? Ada yang sudah lapar, Bu. Ada yang sudah haus. Makanya kita cek semangat, kita cek fokus. Boleh hap berdiri semua? Oke. Silakan berpegangan tangan sama teman kalian.
Siap? Oke. Jadi permainannya adalah setelah kalian berpegangan tangan, ketika ibu bilang atas, maka tangannya diangkat. Kemudian kalau ibu bilang bawah, tangannya diturunkan. Kalau ibu bilang kanan, tarik ke kanan. Ibu bilang kiri, tarik ke kiri. Oke? Bisa kita mulai? 1, 2, 3. Atas. Bawah. Kiri. 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 Awas jatuh. Kanan. Kemudian bawah. Atas. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan lagi. Kiri lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti masih fokus ya. Terus lanjut. Karena kita masih fokus semua, ibu nggak bisa beri hukuman kepada kalian. Jadi, sebagai gantinya adalah kalian akan boleh tunjuk tangan siapa yang kelompoknya yang mau maju. 1, 2, 3. Oke, silahkan. Silahkan baca surat yang kalian pegang. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan maju nak, sana. Boleh. Dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari kelompok mutiara. Oke, kelompok 2 jadi ya. Rabu Juli 10 Oktober 2024. Salam kangen. Hai Aurel, bagaimana kabarmu? Aku dan keluargaku di sini sehat. Semoga kamu dan keluargamu sehat juga ya. Dengar di sekolah barunya kamu menang lomba latihan baris baris atau LPDB. Selamat ya atas prestasi yang kamu raih. Sudah dulu ya. Aku berharap kamu segera membalas surat dariku. Sahabatmu Mutiara. Oke. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada yang ingin memberi tanggapan? Boleh Aurel dulu? Saya dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan kepada kelompok ahli. Presentasinya sudah baik dan suratnya sudah muncul. Oke, jadi presentasinya sudah baik dan suratnya juga sudah runtut, benar? Benar. Oke, selanjutnya silahkan lipat suratnya dan masukkan. Itu dari kelompok mana nak? Kelompok 2, berarti ke amplop yang nomor 2. Silahkan masukkan suratnya. Sebelahnya. Oke, iya. Terima kasih kelompok 4, silahkan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tunjuk tangan atau ibu tunjuk? Tunjuk tangan? Enggak kayaknya. Coba kelompok Arlin tunjuk kelompok mana yang akan maju. Kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami menyampaikan istilah pribadi dari kelompok 2. Kalimat 21 Februari 2023. Kelompok 2? Kalian kelompok 2, itu surat. Yang dari kelompok. Oh ya. Para Ibaima, selamat kawan Nora, setelah kamu bilang sudah lama kali kita tidak berjumpa. Sekarang apa kabar di sana? Baik. Aku kamu kalian waktu kita bermain di sana. Jadi, kamu kapan ya? BTW. Kamu yang mana? Kalau kamu Palembang, jangan lama di rumah ya. Jangan ngomong, kata orang tua kamu, mengenal bahasa Indonesia. Selamat ya. Selamat Nora, tunggu bahasa Indonesia. Oke. Tadi surat dari kelompok 4. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh? Silakan Mei Sakitri. Enggak nak? Oke, berdiri. Ya, sudah bagus. Oke, silakan duduk. Setuju? Kalau sudah bagus? Setuju. Oke, selanjutnya itu kelompok 4 berarti silakan masukkan ke dalam amplop yang nomor 4. Silakan lipat dulu suratnya.
Terima kasih. Silakan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang ketiga baru Ibu tunjuk. Kelompok Renal. Silakan maju ke depan. Dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan surat pribadi dari kelompok 3. Rabu Muli 10 Oktober 2024. Lalu Kang Fitra, apa kabarmu? Fitra, sahabatku tak terasa sudah tahun, aku tidak sedang muli. Meskipun darah misalkan kita, tapi persahabatan kita akan tetap selamanya. Fitra, kemungkinan bulan depan keluargaku akan berpindah kata. Nanti aku sempatkan berkunjung ke rumahmu. Doakan saja semuanya berjalan dengan lancar. Sekian dulu ya surat dariku. Sampaikan salamku kepada keluargamu. Tunggu balasan darimu ya Fitra, kepada Fitra di Jakarta dari Amira. Oke, itu dari mana nak? Suratnya kelompok berapa? Kelompok 3. Kamu kelompok 3. Kelompok 1. Rena sudah mulai tidak fokus. Oke, itu dari kelompok 1. Ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak ada? Boleh, silakan masukkan suratnya ke dalam amplop nomor 1. Silakan lipat dulu suratnya. Terima kasih. Silakan tutup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang belum maju kelompok mana? Kelompok 5 sama kelompok 1. Siapa dulu yang mau maju? Oke, silakan kelompok 1. Jauh sekali. Musuhan. Oke, silakan mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Geser lagi nak. Ah iya pintar. ini kami dari kelompok 1 akan membacakan surat dari kelompok 5. Oke. Yang hari dan September 2024 anak pangan. Siti, apa kabar? Siti, bagaimana kabarmu di sana? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Kami sekeluarga di sini baik-baik saja. Semoga Ibu nanti bangunnya juga di sini. Semoga saja kita dapat bertemu dan bermain bersama lagi. Ya dulu ya, aku juga surat mulai. Ini dari kelompok mana? Dari kelompok 5. Oke, suratnya juga sudah sama ya seperti yang tadi. Suratnya sudah bagus. Kalian sudah bisa berarti menulis surat sesuai struktur. Silakan masukkan ke kelompok 5, ke amplop nomor 5 suratnya. Iya. Terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup dulu. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terakhir kita panggil kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 akan menyampaikan surat dari kelompok 1. Oke. Bandung, Mei 2020. Salam ini. Apa kamu ada? Saya ada. Dalam tidak bertemu. Kita tidak sekolah. Kita sudah sekarang berkumpul dan bertemu kembali lain. Semoga di lain hari kita bisa ketemu ya. Dan semoga kita dan kembali lain selalu sehat. Sekian surat dari sahabatmu. Balasan suratnya aku tunggu ya. Lanjut. Oke. Mana kelompok 3? Ini kelompok 3. Oke, suratnya juga sudah bagus. Silakan masukkan ke dalam amplop nomor 3. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Jadi, setelah semuanya maju, sudah benar semua belum suratnya? Sudah. Ibu cek dulu ya suratnya. Ibu baca sebentar. Sudah mahir dalam membuat surat pribadi. Suratnya sudah benar, strukturnya sudah benar, urutan struktur juga sudah benar. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD mandiri. Karena kalian Ibu anggap sudah bisa. Oke? Ayo, berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi. Ibu yang tidak fokus sepertinya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Jadi sekarang Ibu akan memberikan LKPD mandiri atau tugas pribadi. Nah, pada LKPD mandiri ini Ibu jelaskan sebentar. Di sini ada nama kamu, kemudian ada kelas, ada tanggal hari ini kita belajar. Yang ingin Ibu suruh kalian adalah membuat surat pribadi yang dikirimkan ke sekolah. Biasanya kalian hadir. Kalian mengabarkan mengapa kalian tidak bisa hadir. Bisa dipahami tugasnya? Ya, bisa. Bisa. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan tulis di kertas yang Ibu bagikan ya, suratnya. Cukup? 5 kurang 1. Ini LKPD-nya. Karena soalnya tidak terlalu sulit, maka Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, terima kasih. Jadi nanti surat yang sudah kalian buat, kalian tempelkan ke sini suratnya. Silahkan tulis suratnya serapi mungkin ya. Bagi yang sudah selesai boleh menempelkan suratnya ke depan. Bagi yang sudah selesai. Nggak apa-apa nggak sesuai absen. Boleh ditempel ke depan. Ya silakan. Ya. Ya. Arlin nyambung di bawah sini, Lin. Ya. Lagi siapa? Ada lagi? Ayo, boleh di sini, Nak? Ya, di atas ini, di bawah namanya. Ada lagi? Silakan. Langsung ke sini, Nak. Gabung. Nah, iya. Oke. Ke bawah nama. Langsung di bawah tanda tangan ya, menempelnya. Di bawah nama. Siapa? Data? Di sini. Kalau tidak boleh memanjang ke bawah, Nak. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Apa? Gimana ini? Ibu tempel aja dulu. Masih ada yang belum menempel? Sudah semua? Sudah? Oke, terima kasih untuk tugasnya dikerjakan dengan baik. Ibu cek sebentar. Wah, sudah benar semua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti materi kita hari ini berjalan dengan baik. Kita sudah bisa menulis surat sesuai dengan strukturnya. Sebelum Ibu masuk ke penutup, untuk mengingat materi yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita kerjakan, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan? Boleh? Silakan Renal, berdiri. Bisa kita simpulkan bahwa pelajaran ini mengenai tentang surat. Surat adalah salah satu sebagai alat komunikasi secara tertulis kepada pihak lain. Fungsi dari surat sebagai dokumentasi tertulis, alat pengingat, bukti historis, surat jaminan. Jenis surat. Jenis surat ada 2, yaitu jenis surat pribadi dan surat dinas. Oke.
struktur dari surat pribadi, alamat, tanggal, pembuka, isi, barang penutup, dan tanda tangan nama pengirim. Oke, tepuk tangan untuk Renal. Apa ya setelah kesimpulan refleksi dari kalian tentang materi kita hari ini? Oke. Apakah ada yang ingin memberikan refleksi? Oke. Oke, silakan Balkis dulu. Jadi saya sangat senang karena saya bisa mengetahui tata cara membuat surat pribadi. Oke, terima kasih. Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, Balkis sudah bisa mengerti bagaimana menulis dan memahami surat pribadi. Apakah yang lain sama? Sama. Fahrur, silakan. Saya merasa senang dan memahami materi tentang surat pribadi karena Bu Eka menggunakan metode pembelajaran problem based learning yang mudah kami pahami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fahrur. Jadi, pada intinya, setelah melakukan pembelajaran ini, kita bisa melakukan atau membuat surat pribadi sesuai dengan strukturnya. Jadi, apakah tercapai tujuan yang kita buat bersama tadi? Tercapai. Sekali lagi, bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar dengan Ibu? Senang. Ibu akan memberitahukan untuk pembelajaran di minggu depan. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, yakni pembelajaran tentang surat dinas. Apa itu surat dinas, bagaimana struktur surat dinas, dan apapun yang berkaitan dengan surat dinas. Sebelum kita bertemu di minggu depan, boleh Ibu tagi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu mau sekali lagi tepuk semangat, boleh? Boleh. Ayo berdiri. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Sekarang surat wal asri. Oke, boleh dipimpin ketua kelas? Teman-teman, belajar kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wal azim. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.